Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brian Hafiz Abdul Aziz, absen 7 dari 10 MIPA F. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai cephalopoda. Oke. Pertama, ciri-ciri cephalopoda. Cephalopoda disebut demikian karena ia memiliki kaki terpisah menjadi sejumlah lengan yang melingkari kepala, seperti pada cumi-cumi dan gurita yang memiliki kaki yang tepat berada di bawah kepala. Kemudian, cephalopoda ini mempunyai kepala yang jelas dan mata yang besar. Jadi, cephalopoda ini disebut cephalopoda karena kepalanya itu sangatlah terlihat jelas, yang berbeda dari struktur tubuh yang lain. Kemudian, mata cephalopoda ini juga besar dan terkenal karena mata cephalopoda ini sangatlah kompleks dan menyerupai mata vertebrata meskipun bukanlah berasal dari sumber yang sama. Kemudian, kaki ototnya ini dimodifikasi lagi menjadi tangan, tentakel di sekeliling mulut, dan corong yang merupakan saluran keluar dari rongga mantel, yaitu kaki yang terletak di bagian kepala. Nah, tangan ini maksud saya ini tentakel-tentakel yang muncul dari tubuh cephalopoda. Kemudian tentakel di sekeliling mulut itu itu. Kemudian ada lagi corong yang merupakan saluran keluar dari rongga mantel. Itu sebenarnya kayak sebuah corong kecil yang di samping-samping kepala cephalopoda itu. Dan umumnya cephalopoda ini tidak mempunyai cangkang luar, tetapi mempunyai cangkang dalam yang terbuat dari kapur atau kitin. Kemudian, beberapa cephalopoda memiliki rangka dalam dari zat kapur, seperti pada sepia, atau berupa lembar tipis transparan seperti pada loligo. Nah, sepia ini adalah sotong dan loligo ini adalah cumi-cumi. Kemudian, umumnya itu cephalopoda ini memiliki kantong atau kelenjar tinta. Namun, ada cephalopoda yang tidak memiliki kelenjar tinta, yaitu Nautilus. Nah, jadi fungsi kantong kelenjar tinta ini fungsinya itu untuk melindungi diri dari musuh. Seperti pada misal gurita jika merasa terancam, ia akan mengeluarkan tinta yang akan membuat musuh bingung untuk mencarinya dan tidak bisa melihat. Kemudian, tubuh cephalopoda ini terdiri atas bagian kepala yang dilengkapi sepasang mata dan tentakel atau lengan yang berjumlah 8 pada oktopus atau gurita dan berjumlah 10 pada cephalopoda lainnya. Kemudian, jenis cephalopoda yang mempunyai cangkang luar dan tidak memiliki kantong tinta yaitu Nautilus papillus. Nah, ini saya sudah jelaskan tadi mengenai kantong tintanya, dan Nautilus ini merupakan spesies unik karena memiliki cangkang pada saat dimana cephalopoda lainnya ini tidak memiliki cangkang. Kemudian, sistem pembuluh darah cumi-cumi adalah sistem pembuluh darah tertutup. Jadi, darah seluruhnya mengalir di dalam pembuluh darah seperti pada manusia. Kemudian, hewan ini bernafas dengan insang yang terdapat di rongga mantel. Tidak seperti gastropoda, cephalopoda ini bernafas hanya dengan insang dan kulit yang saya baca di internet. Pada gastropoda terdapat paru-paru yang bisa berfungsi juga untuk pernafasan, sementara pada cephalopoda hanya memiliki insang dan kulit. Kemudian, ekskresi dilakukan dengan ginjal, dan cephalopoda memiliki kemampuan untuk mengubah warna tubuhnya. Hal ini disebabkan karena kromatofor atau pigmen warna pada kulitnya. Sistem syaraf berkembang baik dan memiliki mata yang mirip dengan vertebrata yang sudah saya jelaskan tadi. Dan pada kemampuan mengubah warna ini yang membuat cephalopoda ini mahir dalam kamuflase sekali lagi untuk melindungi diri dari musuh. Kemudian, cephalopoda ini bersifat hermafrodit dengan alat reproduksi yang berupa ovotestis yang menghasilkan ovum dan spermatozoid. Kemudian, tubuh cephalopoda itu diliputi mantel. Pada bagian dorsal mantel melekat pada tubuh. Sedangkan pada bagian ventral tidak sehingga dibentuk rongga mantel. Bagian samping tubuhnya terdapat sirip yang berfungsi untuk menentukan arah gerak, seperti pada ikan. Kemudian ada klasifikasi cephalopoda. Nah, cephalopoda ini dibagi menjadi dua ordo yang akan saya jelaskan selanjutnya. Jadi pertama ini ada lagi bagiannya itu Nautiloids, Ammonoids, Belemnites, dan ada Sepioidea dan Teuthoidea yang termasuk dalam Decabrachia. Kemudian ada lagi Vampiromorpha dan Octopoda yang termasuk dalam Octopodiformes.
Nah, ordo pertamanya itu yaitu ordo Tetrabranchiata. Tetrabranchiata meliputi jumlah spesies yang banyak, di antaranya itu sudah menjadi fosil, seperti pada Ammonoids dan Nautiloid yang hidup pada zaman Mesozoik atau 60 juta tahun yang lalu. Nah, ini adalah contoh dari Ammonoid, mirip dengan Nautilus, namun cangkangnya berbeda dari Nautilus. Kemudian, contoh yang mewakili dari Nautiloid adalah genus Nautilus yang sekarang masih ada. Kemudian, Tetrabranchiata memiliki cangkang luar dari kapur yang membelit dan memiliki beberapa lengan. Dan lengan dari Tetrabranchiata ini biasa lebih banyak daripada lengan-lengan cephalopoda lainnya. Hewan ini mempunyai 2 pasang insang serta 2 pasang nephridia dan tidak mempunyai kromatofora dan kantung tinta. Salah satu famili dari ordo Tetrabranchiata adalah famili Nautilidae. Contohnya yaitu Nautilus pompilus yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada ordo Dibranchiata atau Coeloidea. Dibranchiata memiliki cangkang dalam atau tidak sama sekali dengan lengan lebih sedikit dibandingkan Tetrabranchiata. Dibranchiata ini maksud saya dalam cangkang dalam, yaitu cangkang yang berada di dalam kepala cephalopoda Dibranchiata ini yang berfungsi untuk mengapung. Kemudian hewan ini mempunyai kantung tinta, sepasang insang, sepasang nephridia, serta memiliki kromatofora yang berfungsi untuk mengubah warna tubuh. Ordo Dibranchiata ini dibagi lagi menjadi 2 subordo, yaitu yang pertama Decapoda atau Decabranchiata, yang contohnya itu meliputi Loligopealei dan Sepia officinalis. Kemudian ada lagi subordo Octapoda, yang sebagian besar tak memiliki cangkang kecuali genus Argonauta. Contoh Octapoda antara lain Argonauta argo, Octopus vulgaris, dan Octopus bayerdi. Yang pertama ada Loligo indica atau cumi-cumi. Dia itu mempunyai kantong tinta dan cangkangnya itu cangkang di dalam tubuhnya ini terbuat dari kitin. Dan itu mempunyai 8 tangan dan 2 tentakel yang jika dijumlahkan memiliki 8 tentakel. Kemudian ada lagi sotong yang mirip dengan cumi-cumi namun berbeda. Dia itu mempunyai kantong tinta pula dan cangkangnya itu dibuat dari kapur bukan dari kitin. Dan dia itu juga mempunyai 8 tangan dan 2 tentakel. Contoh lainnya yaitu Octopus vulgaris atau gurita umum atau yang gurita yang biasa. Dia itu mempunyai kantong tinta, tapi dia itu tidak memiliki cangkang. Dan dia itu hanya memiliki 8 tangan. Kemudian ada lagi Nautilus pompilus, yaitu tidak memiliki kantong tinta. Dan cangkangnya itu terdapat di luar, seperti yang bisa dilihat di sini nih. Dan dia itu terbuat dari kapur. Kemudian struktur cephalopoda. Struktur cephalopoda ini biasanya itu yang terutama itu pasti ada pada cephalopoda ini tentakel dan lengan. Kemudian ada pula penghisap pada tentakel dan lengan. Kemudian ada mulut, mata, corong, esofagus atau kerongkongan, kantung tinta yang berwarna hitam ini, jantung sistemik, jantung insang, ada juga lambung dan ovarium. Nah, pada cumi-cumi terdapat juga penghisap-penghisap yang memiliki gigi dan pengait. Tapi gigi-gigi ini hanya terdapat pada tentakel-tentakel cumi-cumi panjang, sepasang tentakel cumi-cumi yang panjang ini untuk menangkap mangsanya. Kemudian ada lagi faring, yaitu bagian depan kerongkongan yang berfungsi untuk menghisap makanan dari mulut dan membasahinya dengan lendir. Jadi dia itu awal dari kerongkongan. Kemudian ada lagi mulut, yaitu tempat masuknya makanan, mata sebagai alat penglihatan, dan tentakel yang berfungsi sebagai alat gerak, merasa, memeriksa, dan alat penangkap mangsa. Kemudian ada anus, yaitu untuk mengeluarkan sisa metabolisme, hati untuk mengambil sari-sari makanan dalam darah dan sebagai tempat penghasil empedu, esofagus, yaitu kerongkongan yang untuk menghubungkan rongga mulut dan lambung, dan insang sebagai organ pernapasan. Dan cangkang dalam ini juga berfungsi sebagai pelindung organ tubuh bagian dalam. Kemudian ada ovarium, yaitu penghasil sel telur. Dan ini saya lupa, ada rektum sebagai bagian usus belakang yang membuka ke anus. Ada juga kantung tinta, yang itu selaput yang terdapat pada cumi-cumi yang mengandung tinta. Tinta akan disemprotkan apabila cumi-cumi merasa terganggu
akan kedatangan atau bertemu pemangsa atau predator. Kemudian reproduksi cephalopoda. Jadi cephalopoda ini memiliki 3 gaya hidup, yaitu yang pertama itu benthic, planktonik, dan nektonik. Benthic ini adalah hidup yang melekat pada substrat seperti pada Porifera dan Cnidaria pada tahap polip. Kemudian gaya hidup planktonik yaitu yang biasa itu mengapung pada air dan di bawah arus air, bergerak dengan cara di bawah arus air, dan biasanya planktonik ini kecil-kecil. Kemudian nektonik yaitu tahap di mana cephalopoda ini bisa berenang dan bebas di air. Ya. Kemudian reproduksi cephalopoda ini bisa berlangsung dengan seksual, dan cephalopoda ini memiliki organ reproduksi berumah dua atau dioeceus. Kemudian pembuahan ini berlangsung secara internal menghasilkan telur. Alat reproduksinya terpisah masing-masing dengan gonad yang terletak dekat ujung rongga mantel. Reproduksi betina menghasilkan telur yang dilengkapi dengan cangkang. Fertilisasi ini terjadi dalam air. Selanjutnya, peranan dari cephalopoda. Cephalopoda ini dapat digunakan sebagai makanan yang mengandung sumber protein dan lemak tak jenuh, seperti pada cumi-cumi dan pada gurita. Selain itu, Nautilus yang memiliki cangkang dapat digunakan sebagai perhiasan dan dekorasi, terutama bahan nacre dari cangkangnya. Jadi Nautilus ini banyak yang dipakai bahan nakranya itu sebagai bahan dekorasi, bahan-bahan seperti bahan dari hiasan cermin ataupun dari sendok-sendok dan peralatan makanan lainnya. Ya, itu saja dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.